Ibu sekalian, kita akan membahas lanjutan tentang Musa. Nah, persoalannya kita membahas itu panjang sekali, mulai dari kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Wah, itu berapa kitab kita bahas itu yang berkenaan dengan Musa. Saya akan mencoba memberikan kepada kalian gambaran menyeluruh tentang Musa. Kita sudah lihat kelahiran dan panggilannya. Sekarang kita mulai memasuki bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin yang memimpin Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya. Nah, perjalanannya kita harus bagi begini supaya tahu kurang lebih apa yang kita bahas. Di bagian pertama ini sudah dibahas Musa lahir sampai dia keluar dari Mesir. Sekarang ini kita akan mulai membahas dari Exodus ini, dari bab 15 ayat 22 sampai pada Kanaan. Tapi belum sampai di Kanaan, melainkan sampai di dataran Moab. Itu bisa kita bagi perjalanan Musa itu dari Exodus ke Sinai. Di 19 ayat 1 di Keluaran kita akan menemukan Musa ada di kaki Gunung Sinai. Kemudian dari Keluaran 19 sampai Bilangan bab 10 ayat 10, dia ada di Sinai. Di Musa akan menjadi perantara perjanjian antara Allah dan Israel di Gunung Sinai. Di sekian banyak bab dan kitab ini, semuanya terjadi di Sinai. Dan Musa di sini menjadi perantara perjanjian. Kemudian setelah bab 10 ayat 11 di Bilangan, coba kita lihat Bilangan bab 10 ayat 11. Pada tahun kedua, bulan kedua, tanggal 20 bulan itu, awan itu naik ke atas kemah tempat hukum Allah. Orang Israel pun berangkat dari padang gurun Sinai menurut urutannya. Jadi mereka berangkat meninggalkan Sinai. Bab 10 ayat 11. Nah, ini kita lihat garis besar perjalanannya. Jadi dia meninggalkan ini, sudah menyeberang Laut Merah. Lalu dia nanti ke Elim, terus berjalan ya, Rafidim di sini. Lihat dulu petanya supaya Anda tahu bagaimana Musa yang kita bahas sebagai pemimpin Israel yang melintasi padang gurun ini. Sini ada Elim, kemudian Rafidim, lalu di sini Gunung Sinai, mulai Keluaran 19 sampai Bilangan bab 10 ayat 10, dia di Sinai di sini. Kemudian mulai Bilangan 10 ayat 11, dia berjalan menuju padang gurun ini, padang gurun Sin, Kades Barnea, lalu menuju ke Edom, lalu sampai tiba di Moab, seberang sungai Jordan, dan disinilah Musa meninggal sebelum bisa memasuki tanah terjanji. Nah, ini kita lihat kepemimpinan Musa di sini. Siapa Musa di dalam konteks ini? Nah, apa yang menjadi ide dasar di sini ketika Anda membaca teks ini? Secara garis besar saya mengatakan, dalam perjalanan mulai dari Exodus, ya, lepas dari Laut Merah dan dinyanyikan lagu kemenangan, Musa tampil sebagai seorang pemimpin Israel menuju ke Gunung Sinai untuk mengadakan perjanjian. Jangan lupa ketika dia membawa Israel keluar dari Mesir, Musa mengatakan bahwa dia diminta oleh Tuhan minta izin kepada Firaun untuk diperkenankan berbakti kepada Tuhan, mempersembahkan kurban kepada Tuhan yang akan terjadi di Gunung Sinai. Nah, di dalam perjalanan ini terjadi apa yang disebut halangan-halangan yang mencegah, yang dapat membatalkan rencana Israel, atau lebih tepatnya rencana Tuhan untuk mengadakan perjanjian dengan Israel. Kenapa?
Halangannya apa? Mereka mengalami kekurangan makanan, kekurangan air. Di sinilah dicoba di sini, dan Israel bersungut-sungut di dalam perjalanannya itu. Nah, selama perjalanan itu kita lihat Musa tampil sebagai pemimpin yang setia melaksanakan sabda Allah. Karena itu kita akan lihat rumusan yang selalu Tuhan berkata kepada Musa, lalu apa? Lakukanlah ini, lakukanlah itu, buatlah ini. Dan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi, ini diulang-ulang terus untuk menunjukkan bahwa Musa seorang pemimpin yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini ciri khas kepemimpinan Musa. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, dalam perjalanan ini, dari seberang Laut Merah ini menuju ke Sinai, Israel melakukan banyak sekali keluhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam tanda petik, dia melakukan pemberontakan, dan Tuhan tidak menghukum mereka. Saya beri contoh ya, beberapa poin di sini karena kepemimpinan Musa. Misalnya di padang gurun Syur, mereka singgah di Mara. Di situ mereka mengeluh karena airnya pahit. Musa menjadi perantara mohon kepada Tuhan, lalu air pahit diubah menjadi manis. Kemudian ada 12 mata air di Elim dengan 70 pohon kurma. Jadi Tuhan terus bimbing Israel ketika melintasi padang gurun ini. Dan yang seni sekali, lihat mulai ada diberi burung puyuh, diberi mana, dan setiap kali Israel berdosa di tempat ini, setiap kali dia mengeluh, marah, bahkan ingin kembali ke tanah Mesir, Israel selalu diampuni oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menghukum Israel. Lihat, ketika mereka tidak punya air, misalnya di Masa dan Meriba, itu langsung saja Tuhan meminta Musa untuk memukul gunung batu dengan tongkat, dan air keluar. Tidak ada hukuman bagi Israel. Tidak ada kemarahan dari Allah. Dia langsung memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang Israel berkat juga permohonan Musa. Ini di dalam cerita ini kita temukan Israel banyak membahayakan pemenuhan janji kepada para bangsa. Kemudian bangsa Amalek juga mencegah mereka. Tetapi kita lihat teknik kepemimpinan Musa di sini luar biasa, jadi perantara. Dia juga memakai sistem desentralisasi atau subsidiaritas atas anjuran mertuanya, Yitro, yang melihat Musa capek, kok kamu sendiri yang menghakimi orang Israel? Pilih dong orang, maka dia mulai memilih pemimpin 1.000, 150, dan 10 orang. Jadi dia tidak bekerja sendiri, tetapi dia memakai sistem desentralisasi dan subsidiaritas. Jadi sekali lagi, ciri khas perjalanan ini, Israel bersalah, bersungut-sungut, bahkan ingin kembali ke Mesir, tetapi Tuhan tidak menghukum mereka, melainkan menyediakan kebutuhan mereka karena perantaraan Musa. Nah, itu perjalanannya mulai bab 15 sampai bab 19 ayat 1. Kita tiba sekarang di bab 19 ayat 1. Ini. Di bab 19 ayat 1, maaf Pak Paskalis ke mute ya. Kita bertemu dengan orang Israel yang ada di kaki gunung Sinai. Mari kita lihat, ini sekarang serem. Musa berubah sekarang, bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin, tetapi dia menjadi seorang perantara perjanjian antara Tuhan dan Israel. Dia menjadi perantara perjanjian. Kita lihat bab 19 dari kitab Keluaran. Ketemu ya, Anda harus ada di depan Anda Alkitab di situ.
pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Untuk apa mereka ke Sinai? Kita pasti sudah tahu, yaitu akan mengadakan perjanjian. Nah, dalam teks ini, mulai bab 19, kitab Keluaran sampai bilangan bab 10 ayat 10, yang semuanya terjadi di Sinai, ada 3 hal pokok yang dilakukan Musa sebagai perantara. Ini yang penting ya, 3 hal yang mau dilakukan, yaitu menjadi perantara perjanjian Tuhan dengan Israel. Kemudian dia menerima instruksi untuk mendirikan tempat kudus serta pelaksanaannya. Dia yang melaksanakan nanti. Jadi ada instruksi membuat tempat kudus, ada perjanjian, dan peran Musa yang sangat hebat di sini adalah seorang pendoa. Dialah yang memungkinkan nanti perjanjian diperbarui. Kita lihat 3 ini. Perantara perjanjian, penerima dan pelaksana instruksi pendirian tempat kudus. Ini penting sekali. Bahkan mungkin tema pokok di dalam kitab Keluaran sampai Ulangan adalah mendirikan tempat kudus supaya Allah punya tempat tinggal di tengah umatnya. Ya, ini gambaran dari bait Allah, karena seorang raja atau seorang dewa atau ilah baru berdaulat, baru dianggap tuan atas bangsa itu kalau dia mempunyai tempat tinggal di tengah-tengah umatnya. Maka ini tema ini yang mendasar sekali di dalam Keluaran sampai Ulangan, dan itulah yang dilakukan oleh Musa. Dia mendirikan tempat suci ini, kemudian dia sendiri kemudian menjadi perantara yang bisa masuk ke tempat kudus itu untuk berdialog dengan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat bab 19 dan 20 di Keluaran. Secara singkat ya, karena kita membahas panjang sekali ya, 4 kitab kita membahasnya. Nah, apa yang terjadi di Gunung Sinai? Ini sangat menarik ceritanya. Musa yang menjadi perantara perjanjian di Gunung Sinai diperintahkan oleh Tuhan turun naik Gunung Sinai sekitar 5 kali. Dia tidak bisa bayangkan ya, Musa naik turun kalau dia umurnya sudah 80 tahun. Jadi suruh naik turun Gunung Sinai, bisa Anda bayangkan untuk membuat perjanjian. Pertama, coba kita lihat di teks sedikit aja ya, supaya ada waktu. Lalu lihat di ayat 2, kita lihat di ayat 2. Setelah Musa berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, dan seterusnya. Silakan baca. Apa yang terjadi di sini? Hal pertama yang diminta Tuhan kepada Musa, yaitu mengajak Israel menjadi perantara untuk mengajak Israel menerima undangan Tuhan membuat perjanjian. Nah, untuk itu, hal pertama yang harus dibuat adalah melihat dan merefleksikan semua peristiwa sejarah ini sebagai peristiwa iman. Jadi sebelum memasuki perjanjian dengan Tuhan, syarat utama mereka harus membaca peristiwa sejarah itu sebagai peristiwa iman. Ini yang harus Musa lakukan pertama. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Di mana itu? Lihat, setelah mereka berangkat, ini semua kan peristiwa sejarah. Pada bulan ketiga mereka sampai di Tuhan katakan, Musa, kamu harus lihat teks ini, peristiwa sejarah itu sebagai peristiwa iman. Mengapa? Lihat di ayat 4. Kamu sendiri telah melihat
apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi semua peristiwa mereka keluar dari Mesir harus dilihat oleh Musa sebagai karya Tuhan. Jadi jangan Anda lihat, Anda pikirkan, Musa lihat Tuhan terus bertindak. Belum, dia harus membaca peristiwa itu sebagai peristiwa iman. Aku yang membawa kamu keluar, mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali, kemudian membawa kamu kepadaku. Jadi jangan dipikir Musa melihat Tuhan seperti Raja Wali lalu dia di atasnya. Tapi Tuhan katakan, peristiwa-peristiwa itu adalah karya keselamatan yang aku buat. Karya pembebasan yang aku buat. Semuanya aku yang menuntun kalian. Jadi baca peristiwa biasa ini, peristiwa sejarah ini sebagai peristiwa iman. Nah itu, pertama lihat ini. Kalau enggak, Anda tidak menemukan Allah di situ. Kemudian, dia ajak, sekarang setelah itu, kamu minta kepada Israel, mau enggak dia membuat perjanjian denganku? Kamu harus menyampaikan, jadi Musa harus menyampaikan janji Tuhan kepada Israel, yaitu bahwa Tuhan akan menjadikan Israel milik kesayangannya di antara segala bangsa, menjadi kerajaan imam, dan menjadi bangsa yang kudus. Nah ini, saya mau begitu. Nah, kau sekarang turun, sampaikan kepada orang Israel, mau enggak? Maka di ayat 8, ya, lalu di ayat 7, lalu Musa datang memanggil tua-tua bangsa itu, menyampaikan ke hadapan Tuhan. Setelah disampaikan, Israel menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Di 19 ayat 8. Setelah Israel menjawab demikian, Musa naik lagi ke atas. Anda lihat, dia naik ke atas, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu. Jadi setelah Israel setuju, jadi ini Anda bayangkan, Musa di atas di gunung ada Tuhan, di bawah ada Israel. Tuhan ngomong, minta Israel setuju enggak membuat perjanjian? Ya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Musa naik lagi ke atas, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, Israel setuju. Sekarang di mana? Kamu turun lagi, siapkan orang Israel untuk bisa bertemu dengan aku. Aku akan datang supaya bertemu Israel, lalu kita membuat perjanjian. Tetapi jangan lupa, aku ini Allah yang kudus. Karena itu, kalian harus menguduskan diri, supaya nanti jangan sampai kalian terbakar. Karena kudus itu seperti api. Seperti api, ya, seperti matahari yang panas sekali. Ada kalau mendekat, terbakar. Karena itu, Tuhan meminta Musa supaya mempersiapkan Israel. Karena itu Musa turun, menyiapkan Israel. Harus di hari ketiga, mereka menyiapkan selama 3 hari, cuci pakaian, tidak boleh bersetubuh. Lalu ini yang penting sekali, di ayat 12 dan 13, Tuhan mengatakan kepada Musa, dia katakan, engkau harus memasang batas sekeliling bangsa itu dan berkata, jagalah dirimu, jangan mendaki gunung dan menyentuh batasnya. Ini harus ada pemisahan Allah yang kudus dan Israel, karena masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus ada batas. Musa diminta oleh Tuhan, dia harus memasang batas di kaki gunung. Harus ada batas. Maka ini Musa membuat batas itu. Setelah dilakukan persiapan 3 hari itu, ini kan kita cerita cepatnya ya, lalu Tuhan turun atas gunung itu. Ketika dia turun atas gunung, nah ini bahasa teofani. Jadi orang dulu tidak bisa menggambarkan Allah seperti kita, roh dan sebagainya. Cara dia menggambarkan Allah, Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, itu Allah itu seperti api, seperti asap. Dia misteri, tetapi sekaligus kehangatannya bisa kita rasakan, kuasanya bisa kita rasakan, tetapi selalu harus ada batas.
Karena seperti mendekati api, harus ada jarak. Kalau tidak, kita bukan mendapat kehangatan, tapi terbakar. Nah, itulah yang disiapkan oleh Musa. Tuhan turun di atas gunung, di 16-19, tiba-tiba, kalau Anda lihat, ini Tuhan sudah turun, sudah siap mau ketemu ini, mau membuat perjanjian, tiba-tiba di ayat 20, lalu Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung, dan Musa naik ke atas. Ya itu. Mestinya sudah mau ngomong, tiba-tiba Tuhan katakan lagi kepada Musa. Padahal Israel sudah siap menerima Tuhan. Musa katakan, Musa naik. Loh, ada apa Tuhan? Turunlah. Nah, sudah dia naik, dia sudah turunlah. Dia harus menyampaikan kepada orang Israel, memastikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Israel jangan sampai membawa kematian kepada Israel. Musa sebagai seorang pemimpin harus benar-benar memastikan jangan sampai ada orang yang mati gara-gara perjanjian ini. Gara-gara apa? Melampaui batas, melanggar batas. Karena dia katakan, kamu periksa, pastikan tidak ada yang melampaui batas. Nah, ini tugas seorang pemimpin, memastikan tidak ada anggotanya yang mati. Dan itulah Tuhan perintahkan kepada Musa. Dan itu yang terjadi. Musa katakan, Tuhan sudah saya kasih tahu kok, tidak mungkinlah mereka melampaui batas. Nah, akhirnya Tuhan meminta Musa turun, nanti kau naik lagi, lalu diucapkanlah 10 firman. Jadi kita lihat peran Musa di dalam perjanjian Sinai, dialah yang menjadi perantara untuk membuat Tuhan dapat melakukan perjanjian dengan Israel. Dia naik turun gunung, lagi ke Tuhan, lagi ke Israel. Kemudian di bab 20, Tuhan menyampaikan 10 firman kepada orang Israel. Tapi kalau kita baca ini sangat menarik, tidak jelas siapa yang bicara. Sepertinya Tuhan, tetapi banyak teks Tuhannya orang ketiga yang berbicara. Kita tidak perpanjang tentang 10 firman ini harus dibahas khusus tentunya. Nah, langsung di ayat 18, bab 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan ketika guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan seterusnya. Jadi ketika diucapkan 10 firman ini, sepertinya yang didengar oleh Israel bukan 10 firman, tapi kilat, guntur, sambung menyambung. Mereka dengar apa? Mereka ketakutan. Jadi yang memang aneh kok menjadi 10 firman. Tapi udahlah, itu kan bahasa kitab suci. Bagaimana Tuhan yang berbicara itu membuat orang ketakutan. Nah, akibat ketakutan itu, orang Israel katakan, sudah Musa, kamu saja yang mendekati Tuhan. Kamu aja yang bicara dengan Tuhan. Kami tidak usah, nanti kami mati semua. Itulah yang kita lihat, akhirnya hanya Musa yang mendekati awan yang kelam. Di ayat 21, bangsa itu berdiri jauh-jauh, sedangkan Musa pergi mendekati awan yang kelam, tempat Allah berada. Jadi akhirnya yang menemui Tuhan hanya Musa seorang diri. Kita lihat tadi, Musa menjadi perantara perjanjian antara Allah dan Israel. Allah akan menjadikan Israel bangsa yang kudus, kerajaan imam. Ya. Tetapi dari pihak Israel akan siap melakukan firman Tuhan. Nah, firman itu sudah diberikan. Pertama, 10 firman. Kemudian, ada lagi firman yang mau disampaikan, yaitu apa yang disebut kitab perjanjian. Jadi Anda lihat di sini, Musa naik, ya, pergi mendekati awan yang kelam, dan ketika dia masuk mendekati Tuhan ke atas gunung, dia menerima apa yang disebut kitab perjanjian.
Ya, ini dia terima. Selain 10 firman tadi sudah didengar oleh Musa dan Israel, sekarang Musa naik lagi, dia mendekati Tuhan, lalu dia menerima apa yang disebut dengan kitab perjanjian. Bab 20 ayat 22, kalau Anda lihat di situ, itu isinya, itu isi kitab perjanjian, ya tentang peraturan berhala, peraturan tentang budak, kandil, dan seterusnya. Dia terima kitab perjanjian itu. Kemudian kita sampai di bab 24, kitab Keluaran. Di 24, perjanjian antara Israel dan Tuhan disahkan. Ya, kita lihat bab 24. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau Nadab dan Abihu. Ada perwakilan di situ. Lalu Musa datang memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab, ayat 3, 24 ayat 3, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Diulang lagi ya, di awal tadi, Musa menuliskan segala firman Tuhan itu, keesokan paginya ia mendirikan mesbah di gunung itu, dan seterusnya. Kalau Anda baca di 24, 1-11, perjanjian itu disahkan. Mereka menerima apa yang disebut 10 firman dan kitab perjanjian. Itu dibacakan oleh Musa, dikatakan ditulis oleh Musa, dibacakan, Israel katakan semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa mengambil darah binatang, mereciki pada mesbah, mereciki pada Israel, dan dengan demikian perjanjian disahkan. Jadi ini Musa semua yang ngerjain itu sebagai perantara. Dia mensahkan perjanjian itu. Kemudian di ayat 9, coba lihat 24 ayat 9. Lalu Musa naik bersama Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang dari antara tua-tua Israel. Ini perwakilan 70 orang. Mereka melihat Allah Israel, kakinya bertumpu pada sesuatu seperti lantai dari batu laswardi, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi ia tidak melayangkan tangannya terhadap pemuka-pemuka Israel. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum, pesta. Karena perjanjian sudah disahkan. Itu Musa yang menjadi perantara, Jawa menulis firman itu, ya, menuliskan pada loh batu. Itu kerja keras Musa di sini. Kalau Anda baca di dalam 24 ayat 3, itu ya, ayat 4, Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Bayangkan, dia sudah naik ke gunung, sudah capek, dia juga menuliskan 10 firman itu. Perjanjian selesai. Di 24 ayat 11. Nah, Anda akan lihat sesuatu yang aneh. Di ayat 12, coba lihat 24 ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku di atas gunung. Disuruh naik lagi. Tadi kan dia di atas naik. Aku akan memberikan kepadamu loh batu berisi hukum dan perintah yang kutuliskan untuk diajarkan kepadamu. Aneh kan? Nah, lihat ceritanya agak aneh di situ. Sekarang Musa diminta naik. Tadi kan sudah dikatakan Musa tuliskan. Tapi sekarang Tuhan katakan, Musa naik. Ngapain naik? Saya akan berikan kepadamu 2 loh batu itu. Jadi rupanya belum ditulis 2 loh batu itu, belum diserahkan kepada Musa. Demikian Musa lalu naik, ya kan. Lalu Musa bersama Yosua abdinya, Musa naik ke gunung Allah. Tetapi kepada tua-tua ia berkata, tunggu saja, hanya dia dan Yosua naik ke atas untuk menerima 10 firman. Ya, coba Anda perhatikan, ini yang menarik di teks ini. Setelah itu, lihat, Musa naik ya di ayat 18, 24-18. Kemudian di bab 25, nah ini yang menarik. Di 25, ketika kita membaca apa yang dilakukan oleh Musa di atas, ternyata dia tidak langsung diberikan loh batu. Tuhan kan ngomong, Musa naik, tak kasihkan kamu 2 loh batu yang sudah aku tuliskan. Ternyata nggak dikasih-kasih sama Tuhan. Melainkan dia diberi instruksi
tentang mendirikan kemah suci. Anda lihat bab 25. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci dan persembahan khusus. Dia diberi instruksi untuk mendirikan kemah suci. Mengapa ini penting sekali? Karena Allah mau tinggal di tengah-tengah umatnya, dia harus punya rumah, punya tempat tinggal, sebagai tanda dia berdaulat atas Israel. Dia meraja, dia bertahta di situ. Dan kalau nanti Musa butuh apa yang Tuhan kehendaki, dia akan menemui Tuhan di dalam tempat sucinya, di dalam kemah suci. Karena itu dibuatlah instruksi untuk mendirikan kemah suci. Perhatikan, di bab 25, isinya kan petunjuk, kandil emas, kemah sucinya seperti apa, kandil emasnya seperti apa, mesbah di dalam kemah suci seperti apa, semua dijelaskan pelatarannya, pakaian imam yang akan melayani seperti apa. Terus Anda baca sampai 31 ayat 18. Coba, ini menarik. Di 31 ayat 18, ya, di 31:18 dikatakan oleh penulis ini, setelah selesai berbicara dengan Musa di Gunung Sinai, Tuhan memberikan kepadanya kedua loh hukum, loh batu yang ditulis dengan jari Allah. Bayangkan, mulai dari 24 ayat 12 tadi, dia naik, Tuhan bilang saya mau kasih kamu loh hukum. Musa naik, dia dikasih instruksi mendirikan kemah suci panjang. Baru di 31:18 Tuhan memberikan loh hukum itu. Ngeri, apa yang Tuhan maksudkan dengan cara yang demikian? Instruksi mendirikan kemah suci diapit oleh berita tentang loh batu, yaitu janji memberikan loh batu dan pemberian loh batu itu sendiri. Apa maksudnya? Tuhan mau katakan kepada Musa, Musa, saya akan berdaulat di tengah bangsa-bangsa ini, bangsa Israel, kalau saya punya tempat suci di tempatmu. Tetapi kedaulatan saya, kemah suci saya itu, saya akan menunjukkan kuasa saya di situ, kabod dia, kemuliaan saya di situ, kalau Israel menaati hukum. Maka diapit oleh berita tentang loh hukum. Jadi penting sekali Allah bisa hadir di tengah-tengah mereka kalau mereka menaati hukum Tuhan. Itulah yang ditujukan. Musa harus sadar itu dan mengingatkan Israel betapa pentingnya hukum itu supaya Allah boleh tinggal di tengah-tengah mereka dan berdaulat. Tetapi sayang sekali, baru Musa turun dari gunung, baru diserahkan loh batu itu, di bab 32, Israel sudah melanggar perjanjian. Nah, bayangkan, loh batu ini masih dipegang oleh Musa, Israel di bawah yang ditinggalkan sudah menyembah berhala. Nah, di sini kita lihat Musa sebagai seorang pemimpin, tadi dia menjadi perantara. Sekarang kita akan temukan penampilan Musa, pemimpin yang tahu bagaimana mendamaikan Allah dengan Israel. Dia menjadi seorang pendoa yang sangat canggih, yang mampu melunakkan hati Tuhan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa. Dia keras, tetapi sekaligus belas kasihnya itu tinggi sekali. Tapi juga pemimpin yang sangat keras. Kita lihat di bab 32 ini. Jadi konteksnya kalau Anda lihat susunan di kitab Keluaran, ini instruksi pendirian kemah suci tadi, Tuhan ingin tinggal di tengah umatnya, tiba-tiba ada pelanggaran perjanjian. Nah, ada pelanggarannya. Nih,
Lalu nanti ada instruksi lagi di 35. Ini menarik, dia dikaitkan ya, instruksi pendirian itu ada 2. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, pelanggaran perjanjian dan pembaruannya. Ya, di bab 32. Coba Anda lihat Alkitab Anda, yaitu cerita tentang anak lembu emas. Saya tidak bahas apa itu berhala, apa itu anak lembu emas, tapi saya khususkan apa yang terjadi dengan Musa. Ketidakhadiran Musa sebagai perantara perjanjian dan pemimpin besar mereka begitu cepat membuat Israel kehilangan arah. Tidak bisa setia pada perjanjiannya. Mereka melanggar perjanjian ya, di Gunung Sinai. Nah, putusnya perjanjian ini sekarang membutuhkan pemulihan. Ini kita lihat dosa berhala yang dilakukan Israel akan dihukum oleh Tuhan. Nah, penghukuman ini harus dicegah supaya jangan sampai Israel binasa. Karena itu kita lihat di 32:1-29 nanti dosa ini dihukum, lalu Musa berdoa. Ini dia menciptakan kondisi-kondisi doa-doa untuk mencegah hukuman dari Tuhan supaya perjanjian yang rusak ini bisa diperbarui. Di Musa ini kerja keras. Sudah kerja keras begitu gampang disia-siakan oleh Israel. Kita lihat apa yang dia lakukan. Ketika Tuhan melihat orang Israel berdosa, menyembah berhala di bawah, Tuhan katakan, aku akan menghabisi. Kita baca, kita lihat di 9, ayat 9-10, marahnya Tuhan ketika melihat Israel sudah melanggar perjanjian dalam darah. Karena siapa yang melanggar harus mati, karena perjanjian itu di dalam darah. Orang yang melanggar utang darah. Nah, kita lihat apa yang dilakukan Tuhan di 32:9-10. Tuhan marah, dia katakan begini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah melihat bangsa ini. Sungguh mereka bangsa yang tegar tengkuk. Sekarang, biarkanlah aku bertindak. Biarlah murkaku menyala-nyala terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kujadikan bangsa yang besar. Artinya begini, kepada Musa Tuhan berjanji, sudahlah Israel ini kurang ajar, kita habisi saja. Tapi saya akan memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa? Mulai dari Musa. Sama seperti dulu, ketika umat manusia itu jahat, semua pikirannya terarah kepada yang jahat. Tuhan habisi manusia, dia mulai dengan sesuatu yang baru, yaitu dengan Nuh. Melalui Nuh dia memulai lembaran yang baru. Sekarang juga Allah kecewa, dia mau menghabisi Israel dan memulai sesuatu yang baru dengan Musa. Tetapi apa yang Musa katakan? Musa tidak setuju. Dia tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Lihat teknik dia sekarang meminta Tuhan untuk mengampuni Israel. Tetapi dia tidak berani, dia sadar. Saya tuh jadi perantara perjanjian Allah dan Israel, dan perjanjian itu perjanjian dalam darah. Siapa yang melanggar memang harus dibinasakan. Dia sadar, dia tidak berani minta ampun kepada Tuhan. Karena apa? Salah saya minta ampun, karena memang Tuhan layak menghukum Israel. Tapi dia pakai teknik yang canggih sekali, dia tidak bawa langsung ke perjanjian. Mari kita lihat apa yang Musa katakan di sini. Dia memohon Tuhan untuk tidak membinasakan umatnya. Nah, apa dasarnya? Dasar dia dikatakan, namun Musa mencoba
melunakkan hati Tuhan Allahnya. Tuhan, mengapa murka-Mu menyala-nyala terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kuasa yang besar dan tangan yang kuat? Mengapa orang Mesir harus berkata, dengan niat jahat yang membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan melenyapkan mereka dari muka bumi? Tuhan, ingat, nanti orang Mesir ngomong apa? Itu loh Tuhan, capek-capek membawa orang Israel keluar dari Mesir, gunanya apa? Untuk membunuh mereka di pegunungan. Masa kamu Tuhan seperti itu? Membawa orang Israel keluar hanya untuk membunuh mereka di sini. Dia minta belas kasih Tuhan. Ingat Tuhan, kamu tuh punya reputasi yang baik. Kamu Allah yang berbelas kasih. Ingat perjanjianmu dengan bapa bangsa kita, Abraham, Ishak, dan Yakub. Masa kau lupa? Oke lah, benar kamu menghukum Israel. Tapi ingat itu, reputasimu. Nanti orang Mesir ngomong apa? Ini pinter kan? Musa di situ, dia pendoa yang betul-betul bisa menangkap hati Tuhan. Dan Tuhan lalu dikatakan nihem. Tuhan menyesal, atau lebih tepat, Tuhan mengubah niatnya. Dan tapi walaupun mengubah, dia tetap nanti menghukum ya. Israel akan ditulahi. Nah, yang menarik lagi, setelah memohon belas kasih Tuhan, dan Tuhan katanya mengubah niatnya, Musa malah menghukum Israel. Jadi dia turun, dia lemparkan loh batu yang di tangannya itu, dia pecahkan di kaki gunung, dia bakar patung anak lembu itu, walaupun itu aneh ya, patung emas bagaimana membakar emas lalu giling sampai halus. Di mana menggiling emas sampai halus, campur air, taburkan lalu suruh orang Israel meminum. Marah sekali Musa di situ. Kemudian ini dia awalnya tuh ngawur Musa, nggak tanya siapa yang salah, siapa yang nggak emosi, hajar semua. Tapi kemudian dia sadar nggak boleh seperti itu. Lalu dia mulai melakukan investigasi sebelum memutuskan nasib mereka. Cari siapa sih biang keladinya ini? Dia tanya Harun, kenapa sampai terjadi begini? Akhirnya dia temukan bahwa anak-anak Levi tidak ikut menyembah berhala. Karena itu dia menyuruh anak-anak Levi membunuh hanya mereka yang tidak memihak Allah. Hanya mereka yang salah yang harus dibunuh. Demikian Levi lalu membantai 3.000 orang berdosa. Jadi tidak semua dibinasakan, melainkan hanya orang yang berdosa. Itu. Nah, setelah Levi melakukan itu, Musa menghadap Tuhan lagi. Dia berpikir, wah, ini sudah yang karena orang salah harus dihukum. Musa sadar itu. Dia datang lagi kepada Tuhan. Dia sudah hukum orang Israel, dia datang. Dia naik menjumpai Tuhan dan mohon pengampunan bagi Israel. Tetapi kali ini dia pakai alasan lain. Dia katakan, Tuhan, saya ini kan orang yang istimewa di hadapan, saya ingin solider dengan orang-orang berdosa. Karena itu dia berkata, tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi dia meminta kepada Tuhan mengampuni Israel. Dasarnya apa? Aku ini. Kamu kan mau buat sesuatu yang baru dari aku. Kamu kan baik dengan aku. Sekarang, kalau kau tidak mau ampuni Israel, sudah hapuskan namaku juga. Jadi dia solidir dengan orang-orang Israel. Kalau kau mau habisi mereka, ya saya habisi juga. Karena itu Tuhan sebenarnya menolak permohonan Musa. Dia katakan, siapa yang berdosa, namanya akan kuhapuskan dari kitab. Tidak bisa, kamu tidak salah. Tetapi, nah ini,
permohonan Musa ini mengubah juga hati Allah. Dia yang tidak mau hadir di tengah-tengah umatnya, karena nanti mereka semua terbakar, dan dia sudah mau putus dengan mereka, tidak mau lagi hadir di tengah-tengah mereka. Akhirnya memutuskan untuk mengirim malaikatnya tinggal berjalan di depan Musa. Oke, saya nggak hadir, tetapi saya kirim malaikatmu. Nah, kita lihat teknik doa, apa itu? Teknik Musa memohon kepada Tuhan. Ya, permohonan-permohonannya bertahap terus, dia tidak mundur selangkah pun untuk mendapat pengampunan dari Tuhan bagi Israel yang berdosa. Ini seorang pemimpin yang sangat peduli dengan umatnya, dan dia tahu umatnya di dalam bahaya pemusnahan, dan memang layak dimusnahkan, tetapi dengan berbagai cara, ya, yang tentu saja dengan cara yang lurus juga, dia memohon belas kasih Tuhan. Sekarang Tuhan sudah mau bersama mereka, tetapi hanya lewat malaikat. Berarti tidak secara langsung. Berarti Tuhan belum mengampuni Israel. Karena hanya mau hadir dengan malaikat, dia tidak mau hadir. Oleh karena itu, diajaklah Israel untuk bertobat. Caranya, Musa minta Tuhan, Tuhan beritahukan kepadamu siapa sih engkau sebetulnya. Apakah engkau Allah yang berbelas kasih? Tunjukkan kepadamu wajahmu, supaya kami mengenal engkau, siapa engkau. Dan Tuhan lalu meyakinkan Musa bahwa dia akan menunjukkan wajahnya, dia akan membimbing Musa, dia akan hadir di situ. Tapi Musa belum puas, ya mohon Tuhan ikut serta seluruh bangsa ini. Dia harus, jangan hanya kau baik dengan saya, tetapi juga umatmu harus kau berikan belas kasihan. Jangan hanya berbelas kasih kepada saya, juga kepada umatmu. Dan Tuhan mengabulkan permohonan secara penuh. Dia katakan, oke, akhirnya ia sendiri akan berjalan bersama Israel, bukan hanya malaikatnya. Lalu Musa masih lihat, dia akan minta terus ya, bertahap dia minta, sampai ke permohonan yang keempat. Tuhan akhirnya mengabulkan permohonan Musa secara penuh. Dia menyatakan dia Allah yang berbelas kasih. Ini panjang ya ceritanya. Dia ampuni Israel, dan dia kemudian mau menunjukkan kemuliaannya. Musa bisa melihat Tuhan, dan siapa Tuhan yang dia lihat adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang pengampun. Setelah Allah menyatakan diri sebagai yang pengampun, yang mengampuni Israel, maka di bab 34 Keluaran dibuatlah pembaruan perjanjian. Kita lihat karya Musa luar biasa. Dialah yang memungkinkan Israel yang mestinya dibinasakan semua karena sudah melanggar perjanjian, berkat doanya, teknik tingginya di dalam memohon belas kasihan Tuhan, akhirnya Tuhan mengampuni Israel dan perjanjian diperbarui. Itu kita lihat di bab 34. Pembaruan perjanjian. Setelah selesai pembaruan perjanjian, kembali diberikan instruksi pendirian tempat kudus dan pelaksanaannya. Jadi instruksi yang awalnya terputus karena diselipi dengan dosa Israel menyembah berhala, kini dilanjutkan lagi. Karena Allah ingin hadir di tengah-tengah umatnya, supaya dia berdaulat di situ. Nah, ini dibuat instruksinya. Pendirian kemah suci itu lalu selesai pada Keluaran bab 40. Akhir dari kitab Keluaran, ini, jadi sudah Musa mendirikan kemah suci, semua ya, selesai dibuat. Lalu ada akan temukan di dalam bab 34, 10-35, pembaruan itu dijadikan lalu dibuat instruksi, dan instruksinya selesai di 34. 40 ayat 34, saya bacakan. Awan menyelubungi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Jadi kemah suci selesai dibuat, lalu Tuhan turun
hadir di situ, dan ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada awan itu naik, dan seterusnya. Jadi disahkan di situ kemah suci selesai, Tuhan hadir, Tuhan yang kudus hadir di tengah-tengah umat yang sudah Dia kuduskan. Setelah itu, jadi Tuhan sekarang hadir di tengah-tengah umatnya berkat permohonan Musa, yaitu jasa Musa yang luar biasa. Sekarang, setelah Tuhan hadir, Tuhan yang kudus hadir di situ, Tuhan lalu memberi petunjuk kepada Musa melalui kemah suci itu. Jadi Musa harus masuk ke kemah suci itu, dialog dengan Tuhan, lalu Tuhan akan menunjukkan apa saja yang harus dia lakukan lewat pertemuan itu. Nah, di dalam hukum-hukum baru yang ditemukan, dibuatlah instruksi tentang menjadi kudus. Jadi Anda akan baca di dalam kitab Imamat, hukum kekudusan. Karena Allah yang Maha Kudus tinggal di tengah-tengah umatnya, mereka pun harus kudus. Karena kalau tidak kudus, mereka terbakar. Mati semua nanti. Lalu Tuhan berikan hukum kekudusan melalui Musa. Dan itu Anda baca di seluruh kitab Imamat. Jadi kitab Imamat akan menunjukkan peraturan tentang kekudusan. Kamu harus menguduskan dirimu dan menjadi kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Musa menyajikan hukum kekudusan di dalam kitab Imamat. Nah, hukum kekudusan itu sebenarnya terus berlangsung sampai pada bilangan. Bilangan bab 1 sampai bab 10 ayat 10 itu masih berkelanjutan tentang hukum kekudusan, bahkan menyangkut nanti kemah-kemah Israel pun harus ditata sesuai dengan hukum kekudusan itu. Kita tidak membahas itu, ya, yang penting Musa diberikan instruksi itu. Kemudian yang penting sekarang kita masuk ke bab 10 ayat 11 kitab Bilangan. Ya, kita masuk di bab 10 ayat 11. Israel sudah sekarang siap-siap berangkat meninggalkan Gunung Sinai. Nah, ini perjalanan dari Gunung Sinai menuju ke Tanah Perjanji. Inilah perjalanan yang sangat tragis. Boleh dikatakan, ini perjalanan bukan menuju kehidupan, tetapi kematian. Kalau dari Exodus, dari menyeberang Laut Merah menuju ke Sinai, Israel berkali-kali berdosa. Tuhan tidak menghukum mereka. Musa sebagai pemimpin yang terus harus mendengarkan keluhan-keluhan mereka, tidak pernah menghukum Israel seperti Tuhan. Tetapi setelah mereka melakukan perjanjian di Sinai, Tuhan sudah berikan hukum-hukumnya. Maka setelah perjanjian Sinai itu, mulai dari keberangkatan mereka sampai pada Moab, setiap kali mereka berdosa, Tuhan menghukum mereka. Karena mereka melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Nah, itulah yang kita lihat. Akibatnya, perjalanan dari Gunung Sinai ke Tanah Perjanji merupakan perjalanan yang sangat tragis menuju kematian. Bahkan Musa pun gagal. Musa yang awalnya selalu melakukan apa yang Tuhan lakukan, persis seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, ternyata akhirnya juga gagal. Dimulai dengan orang Israel yang tegar tengkuk ini selalu melawan. Nah, itulah perjalanan yang kedua ini diwarnai oleh konflik-konflik. Tuhan memang hadir di tengah umatnya seperti seorang gembala. Dia berdaulat.
Dia punya kemah suci, tempat dia bertahta. Tetapi Israel seringkali tidak menjaga hukum. Lihat, Tuhan sudah menunjukkan bagaimana kemah suci itu, instruksi-instruksinya diapit oleh berita tentang loh hukum. Saya mau hadir di tengah-tengahmu kalau kamu menaati hukum itu. Ternyata mereka tidak taat. Jadi Musa menjadi perantara juga menjadi bulan-bulanan mereka. Mereka protes terus kepada Musa. Karena saya katakan diwarnai konflik antara Allah dan Israel dan juga dengan Musa. Israel memberontak bukan hanya melawan Allah, tetapi juga kepemimpinan Musa. Mulai begitu keluar, coba kita lihat di kitab Bilangan. Bilangan bab 11, silakan. Di bab 10 ayat 11, itu Israel mulai meninggalkan sini. Begitu pergi, itu sudah ngomel, sudah mengeluh karena kekurangan makanan. Sudah bersungut-sungut. Tidak percaya pada Tuhan. Nah, saya beri contoh. Ini menarik apa yang dilakukan di situ. Suatu ketika bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang kemalangan mereka. Mendengar itu menyalalah murka Tuhan. Nah, ini mulai marah. Dulu kan tidak. Ya, sudahlah, kasih. Sekarang mereka bersungut-sungut, Tuhan marah. Lalu api Tuhan menyala di antara mereka dan melahap tepi tempat perkemahan. Bangsa itu berteriak kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Lalu padamlah api itu. Sebab itu orang menaik tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan antara mereka. Jadi Baar, Tabera dari Baar itu membakar, menyala. Nah, itu asal usul nama itu. Tapi Anda lihat di sini, begitu usai perjanjian Sinai, Israel berdosa, Tuhan hukum mereka langsung. Ini dia menghukum. Sekarang kita lihat langsung posisi Musa kemudian dipertanyakan oleh orang Israel karena ada begitu banyak kegagalan, ada banyak yang dihukum Tuhan. Ini hubungan Israel dan Tuhan di padang gurun ditandai dengan ciri pemberontakan dan penghukuman. Dan Musa sebagai perantara yang menerima jawaban Tuhan, itu seringkali mendapat pengampunan, pembebasan, tapi juga hukuman. Jadi bahkan posisi Musa mulai dipertanyakan. Orangnya apa sih kau tuh? Bahkan Miriam dan Harun berontak. Dia bilang, apakah kau saja yang bisa jadi pemimpin? Saya juga bisa, kenapa kau mengklaim dirimu sebagai satu-satunya yang dipilih Tuhan? Ini mulai dipertanyakan kepemimpinan Musa. Dan Musa sendiri mulai goyah. Mulai tidak lagi orang yang paling rendah hati di dunia. Kita lihat misalnya di bab 11 ayat 4. Jadi orang Israel, orang lain, mengeluh karena kekurangan daging. Mulailah dia, waduh enak di Mesir dulu, kita menghadap periuk, ada air, ada ikan, ada sayur, waduh enak dulu, mendingan kembali ke tanah, ke Mesir. Ngapain kau bawa kami ke sini? Itu kan penyakit orang berdosa kan. Setelah bertobat, masih ingin ke dosa yang lama. Seperti Israel, ingin kembali ke Mesir. Tidak puas hanya makan mana yang mereka bikin roti. Karena itu, karena dia oh, mendingan kami pulang saja ke Mesir, tidak usah diteruskan perjalanan. Tuhan marah, ngeliat. Tuhan murka akan kerakusan Israel. Kamu tidak puas dikasih mana, dikasih burung puyuh. Maka Tuhan marah menghukum mereka. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Kibrot Ta'awa, artinya kuburan orang rakus. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang sangat menginginkan daging. Lihat dihukum. Mereka dihukum oleh Tuhan. Kemudian reaksi Musa atas apa yang terjadi ketika mereka bersungut-sungut. Musa sedih karena ia seorang diri
harus memberi makan kepada sekian banyak orang. Anda lihat mulai Musa perlahan-lahan tidak lagi sesaleh sebelumnya. Dia melakukan apa yang Tuhan bukan, dia cuma perantara. Jadi yang memimpin Israel, pemimpin sejati di dalam gaya teokratis adalah Allah sendiri, bukan Musa. Tetapi ketika terus ada keluhan terhadap Musa, Musa lalu merasa saya ini pemimpinnya, saya inilah yang menyelenggarakannya. Mulai ada salah pandangan di situ. Sehingga ketika Israel minta makan, dia berkata, dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Hah? Kamu mengambil daging. Yang memberi daging itu Tuhan, bukan kamu. Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Musa stres karena dia merasa, saya harus memberi mereka daging. Dia merasa, bahkan dia harus bertanggung jawab. Sementara melihat bahwa ia tidak mampu menyediakan, karena dia pikir saya yang harus menyediakan, dan dia lihat tidak mampu, maka stres dia. Padahal yang harus menyediakan adalah Tuhan. Di dalam situasi seperti itu, ya bukannya meminta pertolongan Tuhan, melainkan malah menyesali posisinya. Ngapain aku capek-capek jadi pemimpin begini, hanya diprotesi saja. Ya, bukan tugasku mengasih mereka makan, mereka ngasih aku, minta aku makan. Memberi makan, gitu. Jadi Tuhan tidak mempedulikan akhirnya keluhan Musa. Dia berbicara kepada Musa dalam kedudukan sebagai penengah dan menanggapi keluhan umat bahwa mereka sebenarnya ingin kembali ke Mesir. Jadi mereka merengek-rengek mau kembali ke Mesir, lalu Tuhan memberi perintah kepada Musa supaya diberitahukan orang Israel untuk menguruskan diri, karena mereka akan menerima daging berlimpah sebulan itu. Jadi kita lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel di situ. Ya, ini tugas yang indah itu, tapi Musa mulai merasa saya yang harus memberikan, padahal itu tugas dari Tuhan ya, yang akan menyelenggarakan itu. Nah ini Anda lihat mulai ada kibrok ta'awun. Di banyak jumlah orang Israel, Musa menyaksikan kemampuan Tuhan. Ini dosa yang terjadi di sini, ya, di Kibrot Ta'wa. Ya, Tuhan memerankan diri sebagai perantara bagi umat, karena itu Tuhan menjawab dengan keras di sini. Ya. Coba saya baca teksnya di sini. Mengingat banyaknya jumlah orang Israel, Musa menyaksikan kemampuan Tuhan. Pikirnya bagaimana mungkin Tuhan bisa memberi makan orang sebanyak itu. Tuhan lalu mengirim burung puyuh banyak sekali. Orang-orang mengumpulkannya, namun sebelum mereka dapat memakannya, Tuhan mengirim sebuah tulah untuk menghukum orang-orang rakus karena keluhan mereka. Maka tempat itu disebut kubur orang rakus. Lihat, konflik-konflik terjadi karena mulai dari pemimpinnya sendiri meragukan Tuhan. Dan dia seringkali mengambil alih posisi Tuhan. Yang bertanggung jawab, yang menyediakan segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tetapi Musa merasa dia boleh-boleh saja. Ya, dialah yang bertanggung jawab di situ. Dia mulai seakan-akan mengambil alih posisi Tuhan di situ. Nah ini mulai dia stres di situ. Dan relasi dia dengan Tuhan mulai semakin buruk. Nah kita lihat di dalam perkembangannya, ya, dalam perkembangan itu terjadi lagi sesuatu yang buruk ya. Ini kita lihat perkembangan buruk lagi, yaitu bagaimana orang Israel mulainya memberontak terhadap Musa, yaitu ada Miriam dan Harun mulai tidak terima. Tetapi kalau kita baca di dalam teksnya, Musa masih dilindungi oleh Tuhan. Musa itu dibela oleh Tuhan, sehingga Harun dan Miriam akhirnya harus sakit ya. Miriam sakit parah dan kemudian nanti dia juga meninggal. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa Musa ini tetap adalah orang pilihanku. Jangan diotak-atik di situ. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya,
yang paling tragis, yaitu di Bilangan 13 sampai 14. Di sini dijelaskan kepemimpinan Musa yang mulai melemah di situ. Akhirnya berdampak pula pada sikap orang Israel yang makin lama makin parah. Terjadi misalnya di peristiwa orang Israel meminta ketika Musa ngajak mereka mau menyerang tanah terjanji, mereka minta supaya mengirim mata-mata ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Nah, teks ini menjelaskan mengapa orang Israel harus berjalan begitu lama di padang gurun. Di dalam bab 13, ya, pergilah dari sini ke tanah Negeb, diinstruksi Musa kepada para pengintai. Naiklah ke pegunungan, amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Juga bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang mereka diami, terbuka atau berkubu? Lalu bagaimana tanah, apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu sedang musim tuaian anggur pertama. Jadi Musa memberi instruksi kepada para pemimpin tiap suku untuk melakukan pengintaian. Dia katakanlah tidak percaya begitu saja pada janji Tuhan. Janji akan memberikan tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Tapi kita cek dulu. Kita periksa dulu seperti apa negeri itu. Orang-orangnya bisa kita kalahkan atau tidak. Maka dia kirim pengintai mata-mata ke sana. Nah, pengintai ini ya, mulai dari Negeb sampai Hebron, mereka jalan ya. Oke lah, kita tidak perpanjang di situ, tapi kita mau tunjukkan efek dari perintah Musa itu. Ketika pemimpin suku yang diutus untuk melakukan pengintaian itu pulang, memberikan laporan mereka, yaitu bahwa kekayaan tanah di lembah Eskol itu, tempat para pengintai memotong itu, sangat bagus. Bayangkan, setandan buah anggur itu harus dipikul oleh satu orang, oleh dua orang, saking suburnya. Jadi sebetulnya laporannya bagus. Kekayaan tanah di lembah Eskol itu luar biasa. Para pengintai ini berjumpa dengan Ahiman, Sesai, Talmai, orang-orang yang berbadan besar, keturunan orang enak. Nah, ini membuat mereka takut. Misalnya salah satu keturunan orang enak ini, kalau disebut di dalam Ulangan, itu adalah Om, Raja Negeri Basan. Itu panjangnya 9 hasta, lebarnya 4 hasta. Besar-besar mereka. Sehingga orang Israel takut ketika menghadapi mereka. Nah, apa yang kita lihat di dalam teks ini? Reaksi orang setelah para pelapor ini, para pengintai ini pulang, menyampaikan laporannya. Ini yang mulai tragis. Mereka menangis bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan merasa lebih baik mengangkat seorang pemimpin baru lalu pulang ke Mesir. Jadi kepemimpinan Musa mulai diragukan. Mereka merasa Musa tidak kuat. Dan tidak beri sampai saat itu tidak memenuhi janji-janji yang disampaikan. Sampai sekarang mereka belum mendapat tanah itu yang indah-indah dijanjikan. Lihat, kalau saja kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mereka berkata satu sama lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini kepemimpinan Musa mulai diragukan karena mereka melihat musuh yang begitu besar, sementara Musa tidak begitu kuat. Tapi inilah salahnya Musa. Tidak begitu saja percaya pada Tuhan,
Tapi ya harus pakai strategi perang. Sebelum perang, buat dulu pengintian mata-mata dulu. Ini mengandalkan juga kemahiran dia di dalam berperang. Nah, kita lihat reaksi Musa terhadap laporan pengintai. Dia sujud di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Di sujud ini bukan dia hormat, tetapi marah. Tanggapan dan keluhan Israel. Jadi dia marah sekali dan mau menghukum mereka. Kemudian kita lihat reaksi Allah. Allah mengeluh bahwa umat menolak tuntutan ilahi dan menolak percaya kepada kuasa ilahi. Meskipun mereka telah melihat tanda-tanda baik dari Mesir maupun di padang gurun. Akibatnya semua orang dewasa tidak akan melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, kecuali Kaleb yang memiliki hati yang berbeda. Mereka diperintahkan untuk berbalik dan berangkat ke negeri, ke laut Tebrau. Jadi Tuhan marah kepada Israel, lalu mereka balik lagi, berjalan bukan menuju ke tanah terjanji, tapi kembali ke bawah, ke laut Tebrau. Jadi perjalanannya itu akhirnya membawa mereka semakin menjauh dari tanah terjanji. Jadi kita lihat di dalam bab 14, mengeksplorasi peran Musa sebagai pengantar. Memang peran Musa sangat diperlukan ketika Allah memutuskan untuk melenyapkan Israel dan membentuk bangsa yang baru. Ini kembali sebetulnya Tuhan tuh sudah capek dengan orang Israel. Kalau kita lihat bab 14 ayat 12 di kitab Bilangan. Ya, saya baca lagi ya. Aku akan memukul mereka dengan sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Sebetulnya Tuhan masih mau mengampuni Musa aja. Masih mau menjadikan Musa bangsa yang besar, tapi Israel dibuang. Tetapi lihat, Musa tidak hanya memikirkan dirinya. Dia berdoa mohon kepada Tuhan. Baterai saya mau habis. Saya sebentar ngambil baterai dulu. Oke, kita lihat eksplorasi Musa di sini. Di argumen yang berhubungan, jadi Musa memohon pengampunan bagi bangsa. Dua argumen yang dia berikan, yaitu pertama,
Musa mengingatkan Tuhan bahwa jika ia melenyapkan orang Israel, bangsa-bangsa yang tidak mengiman Tuhan, akan menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bisa dipercaya, tak mampu memenuhi janji tanah. Jadi dia ulang apa yang dia lakukan di Gunung Sinai dulu. Dia katakan, Tuhan, masa engkau tuh begitu? Tuhan tidak mampu membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah. Masa engkau bantai mereka di padang gurun? Jadi dia masih, Musa walaupun dia dikasihani oleh Tuhan, tapi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang Israel. Karena itu kita lihat di dalam perjanjiannya ini, ya, ketika dia mau diampuni oleh Tuhan, dia tetap memikirkan umatnya. Kemudian dia berkaitan dengan karakter Tuhan. Dia katakan, bukankah engkau itu Allah yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, mengampuni kesalahan. Jadi masa engkau sekarang mau membantai orang Israel? Jadi pintar tuh, Musa tuh selalu tahu bagaimana memohon kepada Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Dia selalu itu, ketika dia diberikan pengampunan, dia tidak hanya memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan bangsa yang dia pimpin. Allah menghukum seorang sesuai dengan yang dikatakannya, sungguhnya seperti yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang akan aku lakukan. Jadi secara singkat, Israel yang semula sudah dekat sekali dengan tanah terjanji di Kades Barnea ini, akhirnya tidak naik ke atas, tetapi dia turun lagi ke bawah, ya, ke laut, arah laut ini, sehingga perjalanan mereka menjadi bukan lagi 40 hari, seperti 40 hari pengintian, tetapi menjadi 40 tahun perjalanan di padang. Tuh. Nah, supaya nanti ada waktu tanya jawab, kita lihat ke bagian akhir cerita dari Musa. Kita lihat di Ulangan bab 31. Ya, kita lihat melompat ke kitab Ulangan. Saya juga lompati cerita bagaimana Musa juga dihukum oleh Tuhan karena dia gagal di dalam memberikan air kepada orang Israel karena dia tidak menaati hukum Tuhan. Itu dalam peristiwa Meriba di dalam Bilangan bab 20. Ya, kita tidak cukup waktu untuk membahas itu, tapi kita lihat langsung ke Ulangan bab 31. Ya, supaya ada waktu tanya jawab. Di Ulangan 31 itu sebagai penutup kehidupan Musa yang berumur 120 tahun, akhirnya memberikan pesan terakhir. Sebetulnya pesan terakhir itu, dia itu khotbah terakhirnya itu seluruh kitab Ulangan. Dia memberikan khotbah di situ. Tetapi di 318 itu menjadi khotbah yang benar-benar terakhir. Ya. Apa yang dikatakan? Dia pertama memberikan pesannya kepada orang Israel, supaya mereka setia kepada Tuhan, memilih berkat, bukan memilih kutuk, dan juga aturan-aturan yang harus mereka ikuti nanti. Kemudian dia menyampaikan pesan kepada Yosua yang akan menggantikan dia. Dia katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Lalu dia membacakan pembacaan hukum setiap 7 tahun, diberikan di situ. Dan di bab 2, Musa lalu menyanyikan nyanyian terakhirnya. Ya, apa yang dia kidungkan, pasanglah telingamu langit, ya, dinyanyikan bagaimana dia merefleksikan seluruh perjalanan hidupnya sebagai pemimpin Israel. Lalu kita masuk ke bagian akhir di bab 32 ayat 48. Saya baca di situ, pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim
ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab di seberang kota Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi milikmu. Kemudian engkau akan meninggal di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan dengan kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu, meninggal di gunung Hor, dan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu. Inilah tragisnya nasib seorang Musa. Dia diminta naik ke gunung Nebo, dia saksikan tanah Israel dari kejauhan, indahnya Israel, untuk menutup mata terakhir kalinya. Dia boleh melihat negeri itu, tetapi tidak boleh memasukinya. Negeri yang begitu dia dambakan, bahkan awal dari panggilannya adalah mendapatkan negeri yang dijanjikan Tuhan dan membawa bangsa Israel masuk ke situ. Tetapi justru dia tidak boleh memasukinya. Itulah pahitnya pengalaman seorang pemimpin. Betapa menyakitkan, seakan-akan sebuah kegagalan. Apakah ini bagi kita kegagalan seorang pemimpin? Dia mau mencapai sesuatu, tetapi ketika harus mencapai sesuatu itu, dia justru tidak meraihnya. Bisa katakan, Musa mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar masuk ke negeri itu. Dia memahami pahitnya menjadi seorang pemimpin. Apa artinya berkorban bagi orang lain? Dan tentu saja dia sudah disediakan tanah yang jauh lebih indah daripada tanah Kanaan. Maka di bab 33 kita lihat Musa lalu memberkati orang Israel satu persatu, suku itu diberkati, dan pada ayat bab 34 kita diberi kisah tentang kematian Musa. Dia naik dari dataran Moab ke atas gunung Nebo ke puncak Pisga. Lalu Tuhan memperiat kepadanya seluruh negeri itu, dari Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali dan seterusnya. Lalu Musa hamba Tuhan meninggal di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itulah sedikit panjang sekali kisah Musa yang sobat saya ringkas dalam 4 kitab. Mudah-mudahan bisa diikuti, tapi saya ingin Anda memiliki gambaran menyeluruh tentang nasib Musa, kehidupan Musa.